Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, anakku remaja Islam, setiap saat selama paru-paru dan jantung kita, ginjal dan buah pinggang kita, limpa kita, yang semuanya barang mati ditiupkan oleh Allah roh, maka dia bergerak sepanjang usia kita. Walaupun ada kita yang lupa masa yang lalu, dari sekarang sampai kita meninggal, selalulah lidah dan hati kita memuji kebesaran Allah. Dan semua alat-alat itu dengan takdir Allah bergerak. Maka setiap napas kita turun naik, mari kita selalu memuji Allah setinggi-tingginya dan bersyukur dengan nikmatnya sedalam-dalamnya. Semoga hidup kita ini pertama sesuai dengan salam dalam Islam, kita mendapatkan keselamatan. Salam yang kedua dibaca wa rahmatullah, juga kita akan meraih rahmat. Wa barakatuh, dan juga hendaknya kita mendapatkan berkah. Kalau hidup kita telah selamat dan dilimpahi rahmat oleh Allah dan diberikan berkah, apapun yang terjadi, cobaan, ujian, berat atau ringan yang datang dari Allah, maka jiwa kita itu tidak akan pernah goyang. Itulah salam yang indah diucapkan sebelum kata-kata lain diucapkan. Yang memberikan selamat Allah, yang memberikan rahmat Allah, yang memberikan berkah juga Allah. Di mana kita bertemu, di mana kita memulai suatu acara, kita baca ini dulu sebelum membaca yang lain. Semoga jamaah Masjid Raya tertua, yang kata anak saya tadi sudah lebih dari 3,5 abad. Saya lihat kemarin Masjid Godang di Kota Nampe, tonggaknya juga teliang tapi tidak rabah. Tonggak itu ada nantak luruh bengkok kayunya. Tapi entah bagaimana cara orang dulu membikin. Jadi walaupun mereka belum
pernah ada yang kuliah di Fakultas Teknik, tetapi kaum muslimin yang terhormat, mereka itu lebih pintar daripada kita sekarang. Dan masjid serta rumah adat itu tidak lurus pasangnya. Begini, konon dalam sejarah disampaikan, karena nenek moyang kita ini dulu asalnya dari Asia Tenggara di sana, mereka sampai ke negeri kita Nusantara ini dengan kapal. Kapal itu bentuknya juga begini, kucuy ke bawah, kambang kateh. Dan begitu pula orang tua-tua kita mendesain rumah. Asal rumah gadang, tidak ada yang lurus itu, begini. Itu pakai rasuk jo palanca, pakai paran jo kudo-kudo, kemudian pakai kasau jo lae. Satu sama lain itu saling menguatkan. Kira-kira Allah ada alat berat dulu kok. Tidak ada kan? Artinya apa? Orang tua saya mengatakan, kalaulah ditabang kayu di rimbo, untuk apa? Untuk rumah gadang, untuk masjid, untuk surau. Itu kayu nalah tatabang tu ado seorang nan mailo dima perumahan kadibuit. Sampai sekarang yang masih begitu bapak-bapak orang Padang Pariaman. Diwaso lah hilang Pak, tak ada lagi. Ya kan, kamairi padi Jawa kini Pak bisa sampai hari. Batagaan tenda di dalam sawah tu, diansu bersama-sama anak beranak. Kalau dulu bapak-bapak mengecek saja orang di pondok rondo, kita mairi padi sianu, itu 2 jam selesai. Sekarang semuanya diukur dengan uang. Itulah perputaran masa, sakali ayah gadang, sakali tapian baralih. Malah papatah kini tinggal di papatah saja oleh. Banyak kita nan tak mamalkan papatah nang kita baca tu. Mungkin yo tak masuk ambo. Kaum muslimin dan masjid yang seperti ini sudah bertahun-tahun, tonggaknya tidak lurus. Tetapi orang yang beribadah di dalamnya dulu dipimpin oleh ulama-ulama besar. Tonggaknya bengkok tapi hatinya jujur. Mudah-mudahan kita sekarang ini kembali seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita bersyukur kepada Allah, kita berselawat kepada Nabi dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad. Semoga kita dipertemukan Allah nanti di dalam surga Firdaus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang saya baca tadi terdapat di dalam surat Al-Anfal ayat 30. Ayat ini ada asbabun nuzulnya, penyebab turunnya. Apa penyebabnya? Kaum muslimin, orang kafir Quraisy atau musyrik Quraisy melakukan makar, tipu daya untuk membunuh Nabi. Kemudian kaum muslimin setelah mereka itu matang melakukan musyawarah dan tidak diketahui oleh orang Islam, namun tipu daya mereka itu dikalahkan oleh Allah. Wayam kuruna, mereka menipu daya untuk membunuh Nabi. Allah menipu daya pula. Wallahu khairul makirin. Tipu daya Allah tidak bisa dikalahkan oleh tipu daya manusia. Ayat ini mungkin jarang dibaca oleh manusia, kecuali yang taat dan beriman. Berapa banyak tipu daya semenjak Nabi Adam dilakukan oleh umat manusia sampai kepada Nabi Muhammad, sampai sekarang tidak ada Allah itu yang kalah.
Yang melakukan tipu daya di zaman Nabi Adam, anak beliau namanya Qabil. Yang melakukan tipu daya di zaman Nabi Nuh, istri beliau dan anak beliau Kan'an. Yang melakukan tipu daya di zaman Nabi Lut, istri beliau. Dan yang melakukan tipu daya di zaman Nabi Musa, Fir'aun. Yang melakukan tipu daya di zaman Nabi Ibrahim, Namrud. Nah, baca ayat ini kembali, baca Quran kembali, baca sejarah yang Al-Quran itu 2/3 lebih itu isinya sejarah. Tidak satu pun penipu daya itu yang menang. Nah, di negara awak itu lo nanti terjadi gini, dilakukan tipu daya untuk membacking narkoba. Dilakukan tipu daya untuk membacking judi online, ya kan? Lah berjalan bertahun-tahun, ya kan? Kemudian dibukakan oleh Allah sekarang. Dengan terjadinya seperti itu, walaupun manusia kau bisa serupa sampo kan licin, Pak. Itu buihnya banyak, ya kan? Tapi para jemaah yang terhormat, dengan buih dan busanya yang banyak itu, dia yang menjadi licin dan dia yang tergelincir. Ini yang dimaksud oleh Allah, wa yamkuruna, lakukanlah tipu daya. Wa yamkurullah, Allah akan menipu daya pula. Wallahu khairul makirin. Kaum muslimin, ada tidak terjadi di negara awak itu gini? Jadi banyak orang, Pak, dengan kekuasaan, dengan kedudukan melakukan tipu daya, katanya akan mulus saja. Kalau nan baik ditolong orang mendoakan, Pak. Kalau nan baik awak lakukannya doa ni orang. Ne mudah-mudahan no sawa, Pak, kok. Bak pasang masuk muaro, bak pucuk dilancaran, cie di kanak 2 jadi, ampe takakok 5 sudah. Nak buah dahan marunduk, nak air pincuran tabi, nak cuncin subang lah boleh, nak pacar bini nan dapet. Mungkin semua orang akan mendoakan begitu. Kalau usaha itu usaha yang baik. Kaum muslimin, kalau kita cari kini bapak-bapak, oknum-oknum yang terlibat serupa itu tu, lah serupa kayu rabah. Kayu kalau tagok, Pak, banyak. Batangnya sampai bersandar, ureknya sampai baselo, daun bakeh belindung kepanasan sampai batadua kehujanan. Tapi banyak kayu gadang, kau ndak tahu nan menimpu kayu gadang, Pak. Apa? Nya ndak ada terpijak le no. Karenanya tinggi. Tapi dia ndak sadar suatu saat akan didatangkan Allah angin puntiang beliung, angin limbubu, angin topan, topar tornado, topar lanino, bermacam-macam namanya di luar negeri. Apabila kayulah rabah, baralah bana kagadangnya, batang lapuk daun karegeh, usah diaruk kaba pucuk, antah kok cindawan ka bungonya. Tuah na lamo ilang laleh, jo koncek-koncek kaba tonggo, urang mencibi bakuliliang, tangguanglah dosa salamo ka. Sudah tu menyesal itu. Apa gitu manusia ini? Karena apa? Tidak mau membaca sejarah. Sejarah yang akurat itu ada di dalam Al-Quran. Nabi itu lagi sampai terbunuh di orang Quraisy? Tidak. Kenapa tidak? Karena dikasih tahu oleh Allah. Cara Allah magih tahu. Ambo sama soketek dulu, Pak. Diajak ke sawah ke ladang di orang gaek. Sambil memangku sawah tu, Pak, tu banyak balui dapet. Indak sengaja mencari balui, Pak tu. Tiuk di balian tanah tu, tanah sawah na lunak tu, keluar balui.
Kalau gini nak ada itu leh. Kenapa? Karena tanah itu sudah kena pupuk kimia, sudah kena racun tiodan dan segala macam racun. Maka kena kimia itu dia tidak subur lagi. Malah sawah dalam tidak ada kini lah Pak. Dulu ada sawah hingga tidak ada kok tahu nama. Kalau hari hujan mengku sawah tu sudah memangku tu tidak tanggung banyak makan. Lama makan. Abalui dah pelet tu. Jadi balui nanado kini itu tidak di dalam sawah lah Bu. Pailah ke piladang, pailah ke tanyuah di taranaan orang lah Pak. Babuek tempat khusus bagiannya makan. Dalam sawah tidak ada balui. Iya kan? Jadi namanya zat kimia tanamannya rusak. Jadi apa-apa kaum muslimin pagi-pagi itu nasi lah makan walaupun seketik. Jangan mie jo. Lah banyak parui nambah potong Pak. Tak keluar buang air tu mie tu membaku di dalam karenanya kimia. Lah banyak parui orang nak potong tu. Ya kan? Akhirnya potong habis di siko buang air. Berkeluar dia rusuk tu. Orang kan banyak. Makan lu enggak? Makan mie salah. Makan? Makan mie salah. Ya kan? Jadi yang namanya kimia ini, tumbuh-tumbuhan pun rusak, talua balui punah dinyo, dan bagi kita makan. Ada sopir-sopir Pak, ya kan? Dia cok berjalan malam, minum Supradin talue, minum M150, minum kerating deng. Ampe pelimo umur usus tulah putih. Karena makanan tu tajam, minuman itu tajam, putih-putih usus ni. Kurang dulu mah ada itu penyakitnya Pak. Nanya makan pagi itu nasi. Sudah tu minum kawa because sedang ke sawah, pisang batu babuih dia ge kerambi dia ge garam seketik. Tu minum kopi pahit. Ndak bagulo. Kopi pahit tu ndak pakai sehari yang terus kacau sedalam galet. Jadi ketika ambo ketek dulu dia acok mawai balui sedang ke sawah, tangan ambo ko jo kaki ambo ko dibuti Pak. Tambah lama tambah banyak buti ko. Lama dulu awak pergi sekolah. Apa cara mailangan buti itu, ya kan? Dikikih jo kiki na mula tumbuh tu dia dia spiritus jo kunyi. 2 hari matinya. Anak-anaknya tu mati sadanya. Orang Quraisy kapie Quraisy mali agama Islam nan dibawa Nabi ketika tu samo jobutie tumbuh di tangan. Induk Islam tu siapa? Rasul. Maka Rasul itulah direncanakan dibunuh. Kalau induknya kolah dibunuh, na lain takwi lagi. Akan matang rencananya tu. Anyo kumpullah petinggi-petinggi Quraisy. Nan eselon saja, nan staff tak boleh datang. Nan datang tu pakai kokarde, ya kan? Dan mempunyai disiplin ilmu spionase yang luar biasa. Tak boleh sembarang orang. Yang bisa berbahasa tidak dengan bahasa biasa, tapi bahasa kode. Apa namanya tu? Ala berkumpul orang Quraisy itu bersama-sama di suatu gedung yang tidak diketahui oleh Nabi, tidak diketahui oleh orang Islam. Pemimpinnya 3 Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Dan tak satu je Abu Tungku saja. Apa kata pemimpin rapat ketika itu? Kita pangan Muhammad. Kalau di padia jonyo samo Muhammad ko joli mau dia lahan bandalu agama awak di nyobe ko. Kita pangani nyoch. Kelompok-kelompok orang yang rapat itu melakukan diskusi. Ada yang mengatakan Muhammad itu ditangkap.
dirantai, dimasukkan ke penjara. Itu rencana. Yang sekelompok lagi mengusulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diusir di kampung, ditinggian janjangnya, ditinggal secara adat, mati ndak dijanggut, baralik ndak diturui, disisihan. Karena dua usul tadi, maka dilakukanlah pemilihan. Nama suaronan banyak biko, itu usul nang dipakai. Sadang orang memilih-milih go pak, tadanga orang menyumpah di luar. Mati mampu lah kalian dan sadang rapik je. Ya kan? Sirah talingo Abu Lahab nanga. Calik keluar bila tangkok siapa menyumpah tu. Calik di pintu di luar tu orang gaek duduk, badannya lah kurui, kepalanya boleng. Kalau di kampung di Baso boleng. Di Padang disebut orang botak. Ndak ada buatnya licin kepala tu. Tu bibinya di atas kau pakai kumis pi 3 alai disuuk, 3 alai dikida panjang, sama jo lele dumbo. Matonya celek sebelah. Pak, tanya cik pak, kecik petugas tadi. Lama pak duduk siko. Sajak kalian mulai rapik tadi ambolah tiba. Lai tadangan ada pak sabanta kau orang menyumpah je. Balon dak kata dangannya ambo nak menyumpah macam. Bamang kau pak sumpahi kami je. Kalian dak batarati segaik kau ambo lah ambo ketuk-ketuk pintu ingin masuk ke dalam. Pindah ado kalian baniek nak buka pintu. Tuang kau ambo sumpahi. Apa sia nanado di dalam kau pemuka kures pak. Orang yang luar biasa ilmu politiknya. Dan ini rapat rahasia. Tak boleh sembarang masuk apa dari mak. Ada undangan untuk apa. Galak orang tadi. Ambo datang tak kerana imbo, tiba tak kerana panggil. Datang seorang saja. Rasanya dia ambo tak ada narasio. Ambo tahu rapik kalian kau kan kemenangkok Muhammad tak. Kalau tak boleh ambo masuk, ambo pulang lagi. Cuma rapik kalian kau gagal total. Ambo imbon ke orang Islam, ambo keceng ke Muhammad. Bamang kau tahu siapa? Yang bolah tuo kau mahiwang. Barau mu apa? Jangan tanya lo mu boleh. Dari yang kuang gaek mo. Angkuang lo dari yang kuang tu, tuang kuang lo dari yang kuang tu, angkuang lo dari yang kuang tu le, tuang kuang lo dari yang kuang tu, angkuang lo dari yang kuang tu. Agak jam boleh. Mana gaek apa juangku kami Adam. Alunado si Adam tu le, ambo lah 6.000 tahun umur ambo tu. Jadi ambo lah gaek mana. Dan ambo lah lama berencana membunuh Muhammad ke. Sebab inyo nam paling disayangi dek Tuhan. Tapi ambo ndak punya kawan, gagal taruh. Pembantu-pembantu ambo juga gagal. Atadanga dia ambo generasi muda yang bersemangat seperti ini, ingin melenyapkan Muhammad, timbul darah muda ambo balik, tunggu beratang ambo kemari. Kakarajo samo je kalian. Ba, ndak boleh aja ambo masuk aja. Kalau itu lain sebendera apa je kami masuklah. Aiko kebanyakan hanya tiru di orang politik pak. Pandai menyanyikan diri, semua je cecak kubin. Jadi kan di maenggo serupa itu kulitnya. Itu namanya. Di mana enggo nya sesuai kulitnya itu. Sabantalah berkenalan ya Abu Lahab, ya Abu Sufyan, ya Abu Jahil. Lah kerap saya. Akan tahu Abu Lahab kok itu banyak kawan-kawan. Apa? Dia apa kau lagai dari awak, nyalah pengalaman dari awak. Kok inyo se jadi pemimpin rapi, jadi ketua awak. Ya kan?
Maka bersama-sama lah orang Quraisy ko mangke iblis tu jadi ketua. Jadi nan datang tu iblis menyamar wajahnya serupa orang. Kini lihat do juga. Bantuannya bantu orang, pi perangainya perangai iblis. Aduh. Aduh. Ya kan? Nah. Untuk melindungi kejahatannya, kawannya bunuh. Kan sama aja iblis. Akhirnya tanya boleh, kalau iblis dijadikan ketua, leka selesai negarinya. Tidak. Jadi awak kok kamangke ketua saja pak. Cari orang jangan berhati iblis. Dan saya lok Nabi Muhammad tak ada orang no. Tapi minimal jangan mancurkan negarinya jo sifat iblisnya. Kadang-kadang kunyang dek kuning lama disantan pak. Dek orang nang kediangke ko banyak pitih, walaupun nyo ndak jujur, inyo nan terpilih. Nyo sogo orang. Anam bengkok nan naik, nan luruh nan tawanam. Kalau menaga amrawa tu lah batu itu mah. Nan luruh tawanam nan bengkok naik. Kalau ndak rancak merawa tu. Tapi kok kamangke ketua nan bengkok ko nang kadiwanaman. Nan luruh nang kadia kadangke. Alainya memimpin rape pak sampai di rape kalian sejak pagi ke? Kami merencanakan Pak Muhammad ko ditangkok. Sebagian kawan mengusulkan diusir. Mana rencak pak? Sejak pagi kalian rape lah biha kuah barakotak. Labi lo kue. Itu isi rape kalian. Ndak mau terima tu kecil iblis. Kan? Nyo potong sependapat orang tu iblis pak. Pak, dua usul kami pak tolak saya keduanya kok diterima cik pak. Cadangan di kalian. Ambo ndak sembarang ngecek dah. Kalau Muhammad tu ditangkap, nyolape hendek Tuhan nyo balik. Tuhan nama nan kecek orang Quraisy kan. Itu nan digantung di Ka'bah tu kecik Abu Jahal. Ya kan? Kata iblis memotong itu patuang tu pandi aja. Patuang mah bisa menangkuk orang aja. Kalian nan ele aja. Nan Tuhan tu Allah. Paniang bola apa? Pak, kecik apa kan membantu kami? Tuhan apa? Tuhan Muhammad lo mana nih yo? Nan Tuhan tu yaitu Allah namanya. Allah yang menciptakan saya 6.000 tahun yang lalu dan Allah yang menciptakan Muhammad dan Allah yang menciptakan alam semesta dan Allah juga yang menciptakan kalian sekalian. Itu kepala dia bola hab. Jadi iblis ini bukan mengengkari Allah, Pak. Cuma ndak patuh ke Allah. Nyomaku batuhan ke Allah. Malah dia kira nanti, Pak. Iya kan? Nyoba lapeh diri dari orang-orang dan nyogoda. Lapeh dirinya, Pak. Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Jadi iblis hanya mengaku bertuhan tapi tidak patuh kepada Tuhan. Manusia kira-kira ada tidak meniru iblis? Agama Islam. Orang Minangkabau loleh tinggal di luar nantuo. Luar nantuo itu di mana tu? Di tanah datar. Alam bangnya tu kucing. Luak nantuo lambang kucing warnanya kuning, kucing itu binatang lihai. Tinggi pengaruh bawi-bawa, kuning pertanda kepanangan. Jadi bendera batu sangka kuning, bendera luak nantuo. Nan kedua luak nan tangah simbol sirah harimau campo barani kerana wana atau luak agam. Termasuk ambo dilayakan di sinan.
Bamangko agam namanya tu berasal dari agama luak kurang. Orang sinam banyak preman lo tungku harimau lambangnya. Nah, luak agam kurang agama. Itu dulunya kecil orang gaya entah yo entah indak. Ada lombo tanya luak ko artinya semua. Ada orang gaya ngecek kurang. Iyo luak cik. Luak cik tu artinya kurang cik. Luak cik kurang cik. Jadi bisa saja artinya semua, bisa sekurang. Kita cari tanah data ko pak. Yo kurang tanah nan data ko itu senegari itu. Kita turun dari pasir laweh tu pak sampai ke Pegaruyuang. Ko ndak ada nan data cik itu. Ya kan? Anang katigo luak nambonsu. Corak hitam lambangnya kambing, sabah jorela bau sao. Urang sawananya nama kerajaan ninyo dapat namo. Iya kan? Itu dek sabahnya. Apa kan lain tahu sate danguang-danguang. Acu apa tanya nama membuat sate danguang-danguang tu yo orang danguang-danguang atau orang mah? Ndak pak, orang Bukit Tinggi orang agam. Tinggalnya di danguang. Emang kota sabut sate danguang-danguang. Begitu je sungainya batang agam nan dapat airnya orang berkumpul. Itu hebatnya orang Sabah. Kalau orang sangka aku jadi cendokio kok. Labara rektor di Unan setahu ambo tu orang Padang Gantiang banyak. Ya kan? Ini Pak, orang pintar-pintar. Kucing itu binatang lihai tinggi pengaruh bawi-bawa kuning tandanya kemenangan. Ya kan? Atau Golkar nyo ambil lambang tu sangka. Ya kan? Manang panjang saja selama 32 tahun. Ya kan? Dan 3 bupati tanah datar, yang 2 sudah meninggal, yang 1 belum. Itu dari Golkar ketiga. Pak Mas Riyadi Martunus atau ambola diundang sama beliau tu lum pensiun ambolai wirid BKMT kabupaten. Karena wirid tu hari Senayan, terpaksa dia tuan ambo sudah wirid tu ke Padang. Sebab ambo ke Kerajo besok. Diantan dia auto dinas kantor bupati. Sudah tu bupati Pak Sadik, sudah tu Pak Irdenansah Termizi. Ya kan? Jadi setiap nagari di luar nandata ko pak lambo tampuang ngaji. Lalu nindak le sampai ke puncak Batu Bulik, Kawai, Awaduri, Balai Tongah, Stangkai, Tapi Selo, Tigo Jangko, ale. Lubuk Jantan. Cuma itu je siko 5 kaum Baringin, Sungai Tarap, Situmbuk. Malah Situmbuk tu masuk ambo ketek tu pak, tu takui mana ambo. Kata orang cindaku banyak sinan. Kira ndak cie je cindaku sinan. Rumah rancak-rancak sinan. Cindaku tu lai tahu ang, babi iduangnya ndak babanda aja. Tu tangannya panjang sawala aja. Kalau mendanguinya jadi rimau je. Ambo tanya mana di Situmbuk tu ndak ada tu cerita mitos tu Mas Ustaz. Itu dia. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau ditangkok Muhammad tu nyolape hendek Tuhan nyo balik, kata iblis. Kalau di usia bapak, bertanya ambo ke kalian. Beko kalian menggician ambo mamfeto kerajaan kalian kau ndak. Muhammad tu sia kalian nagih kalah dulu. Al-Amin. Abang kau kalian nagihnya Al-Amin galah. Ionyo memang jujur pak. Sejak jadi rasul kau akidah kami nengkanyo tukar aja. Dahulu anak tu elok bana mah jujur ndak pernah bohong. Kami agih galanya Al-Amin. Itu je. Muhammad tu orang jujur. Kalau di usianya pindah ke negara lain, bertambah banyak kawannya. Kalau bertambah banyak kawannya, beko kawan tu masuk Islam. Bertambah banyak orang Islam, bertambah banyak orang baca Quran, wirid pengajian, salat berjamaah, azan. Itu rasa kapacah gandang telinga ambo mendengar kecik iblis.
Jadi bana rencak Pak, bunuh saja. Kece ambo nang kekalian dengar. Jangan diusia, jangan ditangkok, bunuh saja. Ambo beko matur acara saja. Iya kan? Salah saya lah rapi, iya kan? Abu Lahab ketua, Abu Jahil sekretaris, Abu Sufyan bendahara, ketua satu iblis. Orang kelera sesadonya. Keputusan rapi Muhammad dibunuh. Ayat tu kalau kini dibaca Pak, rasul-rasul baru turunnya. Kok kita kaiannya nanti jadi kini di negara awak kan? Rasul baru ayat tu turun, padahal lama. Turunlah ayat kau. Disampaikan Nabi di Allah. Acu itu Allah membukaan rasio orang kafir Quraisy. Kalau itu bahaya Allah, engkau harus hijrah Muhammad. Karena memang engkau akan dibunuh. Kemana aku hijrah? Ke Madinah. Yasrib namanya dulu. Kalau ambo pindah ya Allah, umat ambo tentu tinggal ibu ambo. Umat engkau tu dulu ampai engkau kemudian. Jadi ndak awak lari dulu do gitu Allah. Dulu masuk kampo 2009 Pak, gubernur lah tiba ni Solo ni lari. Kan? Anam bagak wali kota Padang ke tepi Lawi itu tak apa. Pidato senan. Jadi pemimpin kau jangan lari dulu tu kadang Sarawak. Dilindungi rakyat awak dulu. Pindahlah orang Islam 55 orang malam. Tapi Umar bin Khattab memohon ke Rasul, ya Rasul, ambo bukan menyalahi aturan. Cucu ambo kambo dukuang baduo. Kemudian ambo kan membawa kambiang lo gak dua iku Iko kambiang ko kesayangan cucu ambo. Jadi ambo mulailah hijrah ambo ko di siang hari, lah malam hari beko ambo mandok. Lain apa kata Nabi, ya Rasulullah doakan saja ambo. Umar tu memang bagak Pak, indak bagak batenju saja Pak. Umar tu kalalu dari simpang Rambatan dah, ada simpang Gobah namanya, atau dari Ombilin naik loi bilih. Tadanga dinya Umar ko kalalu sinan, mainda iblis ko Pak. Cuy itu Umar tu takui iblis. Kalau Umar nang kini nyo iri antar iblis Pak. Atau Umar bin Khattab nyodukuan cucu hanya tawaf dulu di Ka'bah. Lainnya intai ko Umar ko kapai kemana itu bisi-bisi orang Quraisy tangan nengah di Umar ko anang kalian bisian. Kalau ndak lama ada kalian baresokan nak daro lai riang lamboc. Kan? Ambo memang kepindah ke Madinah bukan takwi dek kalian, tapi dek cinta Allah dan Rasul. Tak taluk lah orang Quraisy mengirian Umar dah dapat. Kaum muslimin, bapak ibu, para jemaah, lah hilang-hilang saya orang Islam kau Pak. Babisik-bisik orang Quraisy kau. Baikku Muhammad lo hilang lah ndak jadinya terbunuh. Kita kapuang rumahnya leh. Suatu malam dikapuanglah rumah Nabi. Lah matang na cara tu rasulnya ke membunuh Nabi. Sanjo-sanjo medeko ko tiba Jibril ke rumah Nabi. Kalau Jibril tiba tu ndak nampak dia orang Quraisy tu. Ya kan? Kata Jibril, ya Rasulullah, la tabit ala firashika, jangan tidur di tempat tidurmu malam ini. Di mana lalu kecik Nabi, tidur engkau di tempat Ali, di tempat tidur Ali. Jadi Ali tidur di tempat Rasulullah.
Kenapa? Ketika itu Rasulullah tidak punya istri. Istri beliau sudah meninggal, Ibu Khadijah. Allah berganti jo Ibu Aisyah, tapi Nabi alun pulang. Alun pulang ke rumah Ibu Aisyah tu. Nyo ketek umurnya baru, badannya lah kadang. Apa kata Nabi kepada Ali? Ali, malam kini rumah awak di kapuang. Tentu orang Quraisy koknya dobrak pintu awak nanyo tuju tu di pan ambo untuk memaku ambo. Amu hendak engkau mengganti lalu di siko, ambo di tempat tidur engkau. Bertukar awak. Salimui indah je Nabi. Kalau awak Ali bah. Nak lantai dengan ambo do ya Rasulullah. Koknya paku saja kapak beko dari hati tu ambo nang mati. Tapi Ali tidak begitu, Pak. Ya Rasulullah, saya mau andaikan saya meninggal dibelah kepala saya oleh orang Quraisy, terserak darah saya, berpisah nyawa saya dengan tubuh, nanti tanah yang disiram darah ini akan bicara bahwa Ali bin Abi Thalib gugur dalam membantu hijrah Nabi. Acu itu semangat pemuda Islam hendaknya. Nak mencilok cubadak sambil berundo dah. Nya berundo ke orang cubadak Nabi ni. Cubadak ndak lah perkara panjangnya di tu sangka dah. Cubadak sepanjang tabik. Ibu-ibu, bapa-bapa yang terhormat, kaum rupa orang Quraisy ko ndak lo taluk di nyoman dobrak rumah Nabi. Cu itu Allah melihara Nabi. Bu. Rumah Nabi itu kok didobrak ndak kuat gitu dong. Nyo pelepah kormanya. Ya kan? Nyo tunggu saya di luar. Lewat tengah malam, kira-kira 1:30 tiba Jibril balik. Muhammad kita orang kek. Kata Rasulullah, orang Quraisy sedang menjago-jago. Kita baca surat Yasin, kata Jibril. Baca surat Yasin ayat 1 sampai 9. Tiba di ayat yang ke-9 Nabi keluar lah. Orang tadi Pak lah minum kopi ginseng, kopi luwak. Iya kan? Tapi ketika Nabi lalu mata tapi ciang sadonya. Badan tak bisa mengari. Muncul tangango. Anyo lagi lo de Nabi kan yang nyo kasih. Sanang sekalian mau kepindah je Nabi. Jadi kalau awak tak kapuang dek musuh kita dalam berjihad fi sabilillah, tak kapuang awak di musuh. Baca surah Yasin ayat 1 sampai 9. Buya Seuti kata Pak orang Lubuk Binturun Padang, beliau dulu kan tentara Hizbullah. Bulando kemenang kok Hizbullah kok Pak, nyo naik segemu saji pakai sepatu Pak, nyo pijak selepi. Anan orang lebih pai tentara lain boya. Kau tak kalau, iya kan? Nampak Belanda masuk ke dalam tak bisa lari dia oleh, iya kan? Nyo konsentrasi saya baca surah Yasin ayat 1 sampai 9. Tak nampak di Belanda tu Pak, nyo turun saya. Selamatlah hamba diselamatkan Allah. Tapi kita terkepung memperjuangkan agama Allah. Kalau tak kapuang di rumah janda lah talak 3, jangan baca itu. Awak sebagai kepala rumah tangga apa emosi mana? Seketik bertangka je orang rumah jatuh cerai. Dan cerai rumah kau. 3 bulan sesudah tu alun sampai dah lah penganal lah anu balik. Ya kan? Dipintih-pintih bini ku di jalan jeput lah dia lech. Ala dipelok dah lebih tua balik. Lah elok lah balik. Rujuk namanya. Tak sampai nikah dah kerana idah alun sampai. Lah elok gak setahun lah bercakap lah ni. Marabu lah jatuh lah cerai je lah. Dia pak kalau ada terabu tu ke orang rumah, jangan cerai jatuhan, ambil cucu dukung kelaman. Itu dia bituannya. Lalu ya nak dia banyak perangai nak. Doa napa ingin penyabar ya nak. Kau nak doa ang lajak sari nenek ang kau tinggal lah kau mat.
Aja tu lo cara sekali lain. Ladu. Ya kan? Atulah di pelok lo di mak rumah balik sultan. Bapikirlah sultan nang ketibo ya. Dia ambo kok dape adik ambo lakinya sultan ciek se. Biasa periuk jo sanduk tu nyo supaya samba ko janangui iyo dikacau samba tu jo sendok dalam kuali sapandai-pandai awak mengacau samba kecek mama rumah iyo balangkang jo sendok jo kuali biasa tu nyo jagolah jangan sampai kuali pacah sendok patah. Ya kan anak sultan lah merampe lah gadi-gadi sebentar lah kapaminantu tu. Sabar sesultan leo lah 2 kali mah kecek rumah. Ayo kecek. Naklah mau tangkal dia jatuh cerai. Lara. Latih kau. Lai boleh aja balik lai. Tak. Kok nak tahu jo rancak lado cubalah siang 3 kali, kok nak tahu jo rancak jando cuba caraian 3 kali. Kalau indah ele pak sudah tu kayaknya gentan. Jangan capek nak tarabo jatuh aja carai. Lah carai 3 ndak bisa lah. Kiro jando ko tambah rancak dicaliak. Nyola pakai bada afon, kukunya sirah, bibinya sirah, rambutnya hijauan. Ya kan? Nyo pakai parfum nan mahal tu. Berselisih jawab di pekan kami itu sangka. Ya kan? Nyo sedang bali lamang 5 kaum dan sekadang dorom tu. Dah ada lamang di tempat lain dan sekadang lamang 5 kaum gua doh, Pak. Ada. Alam kode-kode lo lihat nombor si kau menaruhati lo ke suami kau balik. Cari kesempatan naik pukul 11 malam ke rumah jando kau. Nyokap puang dek pemuda. Pemuda tahu, ajan dibaca lo surah Yasin. Ndak kamangkui kayaknya tu dah. Manyarah selalai. Jadi surah Yasin tu untuk memperjuangkan agama Allah, kita terkepung baru itu dibaca. Baru sinan di tengah tulang punggung namanya. Sadang tapik pasang bola pukul 2 matahari. Tasabui dinamo taimbau digala. Sesuatu itu disesuaikan apa kegunaannya. Mor jobawi kan sama basi tu ba. Tapi kalau salah awak mengunci, ba daratnya. Lecet. Ya. Agama Nabi itu yang dimukasui di Allah wa yamkurullah. Allah menipu daya orang Quraisy tadi. Aku kan tak nyawa baca de orang-orang Pak. Hanya lakuan lo dan serupa orang Quraisy balik. Ya kan? Nang keceknya membunuh orang, rahasionya kata tutui. Tapi sama jo mandok di balik rangkiangnya. Rangkiang tu kada do na badindiam sampai ke bawah do Pak. Iya kan? Kapal lo tasawuk sampai di pinggang kaki kaki nan tampak kau nan ditungkai orang. Akhirnya itu saya sejak sudah di sidang. Sasa tiba tu apa? Itu. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, kama Nabi pai beliau ke rumah sahabat utama Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Abu Bakar. Dia Abu Bakar korupola tekan tuak tadi Nabi tiba sudah menjawab salam tu nyo kuok. Begitu kuok munculnya tangango hanya sumbek sekali jo punggung tangan. Ya kan? Jadi kalau kita kuok bu, jangan dibuka na muncul tu lawe-lawe. Masuk setan ke dalam. Ndak setan saja bu. Awak lah gaik kau Pak, kalau kuok tu gak tahan dah kuok kata. Aduh Pak, nak mau lah nyolah ganji awak lah gaik kau Pak, nak mau balik itu saja. Nak mau balik ke bawah. Adik ambo sanak bapak sebatang ku sebetu. Bapaknya yang tua, bapak mau adik bapaknya. Tahu 5-5 lah ianya. Kuok tu, anda mau lah ke bawah kan betul. Begitu saja. Apa itu ke masakit lu? Atua lah gaya kau Pak, jangan diputar-putar pinggang. Kan ada anak muda semeda dua
pinggangnya. Awak lagi jam 4. Ndak bawa balik pinggang 4 tu lebih tu. Minyaknya ndak ada lah. Atau Solo dibawa ke Barulak lo. Nah, baru nyuruh orang sana. Alhamdulillah Abu Bakar, saya terbebas dari pembunuhan, diselamatkan Allah. Sekarang kita jalan ke Madinah. Engkau yang menemani saya, itu kata Allah. Anak-anak ambo lah boleh pai ya Rasulullah. Alun, awak seberdua. Ambo jagoan anak ambo ya Rasulullah, berpitaruh ambo. Jagoan anak nampil yang gadang. Namanya Abdullah. Inyo orang apa ke Pak? Diplomat ulung, anak Abu Bakar kan. Dapat dia ilmu ayahnya kan. Abdullah, ya. Kami ke berangkit ya Rasulullah malam kau ke Madinah. Kok berhari ke sampai dan jali dimulai jalan. Orang Quraisy terkecoh. Mereka pasti tidak bersenang hati. Engkau selidiki ya nak, apa kegiatan orang Quraisy sedang mereka itu terkecoh. Jadi ya. Tidak jago anak namperusi nan santiang memasak. Pandai membuat tunjang orang kapau, randang orang gurun, kan? Santiangnya lamang 5 kaum. Namanya Asma. Besok kami mandok dulu di Gua Sur, antaan makanan kasih nandi. Jadi ya. Tu dijaga anak namperusi celai Aisyah, engkau istri Rasul belum pernah pulang ke rumahmu. Jaga kehormatannya nak. Ayah akan pergi dengan beliau. Jadi ya. Itu dijaga lo tukang walau kambing namanya Mir. Sambil walau besok apuih jajak kami ya. Insya Allah kecik Amir. Kalau dia apuih jajak tu tak nampak arahnya. Anak beliau bertiga pembantunya cie patuh ke sana. Koknya jawek jo bahasa Minang lah kecik ayahnya tu kira-kira itu katanya. Ayah, sebanyak kata-kata ayah berpitaruh ke kami. Tu sama jo padi boneh setangkai indak seincik jo nanampo. Bak kayu tarikh samato indak bacampur jo pengubah. Jo tanan kanan nambo ganggam jo jari manih kami punjuangi. Sampai diletak dalam mati, disimpan dalam batang tubuh, dikunci dalam sanubari. Kok lai umur sama panjang, kok ayat di kandungan badan ndak kami kelupuan pitaruh ayat tu doh ya. Kok jawab Minang betu anak Abu Bakar ndak gitu lo ngecek tu doh. Awak ke berjalan jauh anak patuh senang ndak ti? Sanang raso disiram air mawar nan bak diureh pati santan. Ya kan? Sanang hati tu anak patuh-patuh tu. Pai Nabi karena harilah kemenjelang subuh mandok di Gua Sur lah. Sebelum masuk gua kata Abu Bakar, ambo preso lo ya Rasulullah. Ko ado beko kala jengking di dalam ula. Preso di Abu Bakar lain tak ada. Gua Sur tu ambo cuba masuk Pak. Ambo kan 160 tinggi ambo nya. Anda temui tagak. Kalau lalu anda bisa munjur. Tu sampingnya. Ya kan? Tapi Nabi de hati beliau tu dakik jo Allah, walaupun dikaja musuh de latih berjalan, tiba dalam Gua Sur tu langsung lalu. Atu orang dakik jo Allah. Jadi ambo kalau sedang mengaji go, ada jamaah lalu ndak tersinggung ambo. Itu tanda hatinya sanang tu, dakik jo Allah. Kalau orang hatinya ndak sanang tu ndak amu matonya lalu. Banyak pikirannya. Orang takaluk tu tambah barik jo badannya. Ya kan? Masuklah Abu Bakar ko mangkek kepala Nabi gol letak angkat paonya untuk jadi bantah. Atu barik-barik yo, masuklah tumi Abu Bakar ko ke dalam lubang. Kiranya lubang kalau Pak. Nyo gigi naik biso nyo kate. Kadi jagoan Nabi sedanglah
lalu kau sakit tak tahan. Titiklah air mata beliau tiba di muka Nabi. Tu tangis air mata, tersintak Nabi. Kenapa engkau menangis Abu Bakar? Ambo tak menangis do Rasulullah, ambo menahan sakit. Titik air mata ambo. Sakit dia digigit kalau ya Rasulullah. Nyok kabek dia Rasulullah jo sorbannya sekali. Supaya bisa je naik kata. Tu nyok turih kaki tu. Ya kan? Nyok campaan darah bisa tu keluar. Tu nyok betuan ampu jarinya. Nyok bean karena lukut. Karena Rasulullah memohon kepada Allah sehat kaki Abu Bakar. Jadi air mata ko rupa pak ada ampe macam mengko keluar. Pertama menahan sakit, kedua galak terlampau asik. Keluar aja mata tu. Nang ketiga rusuh, nang kampe air mata buaya. Atau induk-induk namanya. Seketik menangis, seketik menangis. Nama menangis entah. Pada awak nak salah menangis ya. Tu yang mata buaya tu. Gimana menangis Abu Bakar kau lain? Sakit je Abu Bakar bang kau menangis engkau. Ambo cameh Rasulullah tertangkuk lah. Sebab itu talingo ambo mendengar ratusan kaki madok ke gua ko Rasul. Nyo preso ke dalam tertangkuk. Kata Nabi, la takhaf. Jangan takut. Innallaha ma'ana. Allah beserta kita. Sudah Nabi membaca itu, lawah bersarang sekali pak di pintu gua tu nyo buat sarang tu di lawah. Lawah ku kan tak lama buat sarang dari air ludah tu mak. Tu kau tak takut. Sarang lawah tu gunanya dinyo tu untuk menjaring makanan. Iya kan? Kalau rangi tiba di bandang lawah tu tersangkui apa? Pikuk kumbang na lalu ke bandang lawah tu, ndak bandang tu senam putih tu pak. Jo lawah-lawah tu lari. Acu itu jo undang-undang hukum dibuat orang namanya. Nang ketek tersangkui, nang gadang lapeh. Kan? Kalau menceluk buah coklat, karena setahun 2 bulan. Merampok uang negara. Kan? Banyak tak bersuruh saya. Tak bersuruh tu lah tahu pak sebabnya tu. Nyo bagi piti tu je orang nang kemenangkok. Tunggu tak bersuruh nyo pak. Itu pitu di negara awak tak ada tu di Amerika tu. Tiba orang Quraisy nan, kita caliak ke dalam gua aja. Anak kena jaliak ke dalam cik kawannya. Sebab itu, kalau masuk Muhammad ke dalam tangga lah benang lawah ke cik. Kau benang lawah ku utuh aja. Begitu Allah memelihara. Tak jadi orang tu masuk tu pak. Padahal Nabi di dalam. Pai saja lah. Lah jauh orang tu kau keluar lo Nabi balik. Lah barangkali Nabi selamat. Jadi dalam hidup ini pak, kebaikanlah kita lakukan. Kalau kebaikan yang dilakukan pak, itu balasannya paling rendah 10. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Kalau kita berbuat baik, paling tidak balasannya 10. Banyak dari itu berapa? 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan bisa lebih dari itu, tidak terhingga balasannya. Tapi kalau membuat 6 buruk awak pak, ya kan? Ciek dibuat, ciek balasannya pak. Banie awak 6 buruk, dinasihatinya dina kawan, ndak jadi awak membuat 6 buruk tu dong. Dapat palo jawab cik pak. Begitu penyayangnya Allah. Jangan ditiru orang Quraisy itu. Setiap hari berbuat baiklah. Apa kebaikan yang bisa kita lakukan? Balasannya 10 kali lipat, paling rendah. Paling tinggi tidak berhingga. Tidak bisa dihitung. Begitu rahmat Allah kepada orang berbuat baik. Kalau orang berbuat buruk, rencana itu dipatahan oleh Allah. Dipadia lo. Kau dibuktikan ya Allah.
Akhirnya orang tu menyesal. Nang kata ni ayo tu ndak cik-cik. Anak awak dibuli orang lah tu Bapak. Bully namanya gini. Ya kan? Nah, itu yang nombor Tuhan tadi. Apabila kayu larabah baralawana kagadangnya batang lapuk daun karegeh usah diarok ke bapucuk antah kok cindawan ke bungonya. Tuah na lamo ilang laleh jo koncek-koncek ke batonggo orang bagian cibi sekuliliang tangguang la doso selamo ko. Itu dia. Jadi berbuat baik ajalah. Lah 2 kali Nabi diselamatkan Allah. Tu berjalan lah balik-balik. Ya kan? Tiba orang mengajar 100 orang. Tapi nan anak buahnya suruh berhenti. Katanya itu ndak Muhammad adalah salah kaja awak macam. Bangku itu katanya nyo ingin memiliki hadiah aku banyak untuk nyo. Beko anak buah aku dia gih sebara sukonyo magih. Ya kan? Namanya serakah. Sampai kini orang nama deko ko serakah namanya. Nah, orang tu namanya Suraqah bin Malik. Anak buahnya duduk ke kemah balik, nyo kaja seorang. Nyo pakai pedang, dia jago berkelahi. Inyo mayunan padang nyo kate, tapaleset kaki kudonyo. Jatuhnya dari kudo tu baguliang-guliang tiba di batang korma, patah tulang rusuknya 3. Baguliang balik tiba di tumik Nabi. Kau awak Nabi bah? Itu ditijaan saya lah itu ya. Itu tandanya awak pendendam. Nabi enggak. Namun Nabi mijaan tu pak walau orang tu kau bunuhnya, nyo jagoan. Ya kan? Besok kok kelatihan naik kuda je Surakah pergi ke Bukit Gombak sangka ni. Jangan dekat nan sampi ke je. Diubek di Nabi tulang rusuknya tu. Sehat dengan izin Allah. Kata Surakah tu, Muhammad, indak cerita orang sengkau elok laku dah. Ambo membuktikan gini. Ambo yakin engkau tahu ambo akan membunuh engkau. Tapi begitu ambo KO malah engkau membantu saya. Muhammad, selamat jalan ke tempat tujuanmu yang baru. Kami berundo siko. Kalau ada musuh mengajar lain kami nangka membabatnya. Jadi berubah kawan lawan jadi kawan. Kalau apa maaf. Di ko ada orang malarian bini apa maaf hanselnya. Ketujuhnya dah bini dan kau je. Yo dah je. Apalah. Biar dia cari yang lain. Ada yang tahu lo kalau lah muah bini dia lari je orang tanda ndak ketujuh dan biar dia kan salah kau dah lah dia maaf hang nang. Piang peliharonya ya. Kadang palonya pak berbagi. Jangan cakap lah jurang tu. Banyak perusi lain gantinya. Ya kan? Mana nak cakap? Bagi yang sekarang, kalau ini lamu lari jurang, lagi tujuh jalan. Indah, jadi cari je. Apa lagi menandang orang yang lari itu? Ada bunuh tu. Jalan je Nabi Karwi tiba namanya di Kuba. Apuang lo di orang 75 orang. Ya. Ndak bisa kan Nabi melawan 75 orang pak pakai senjata sadonya. Cuma orang nama ngapuang kau ndak tentu dinya nama Nabi. Nabi kan berdua je Abu Bakar. Nang dibunuh tu Nabi. Kini kurang kau berdua nya sama tinggi, bajunya sama putih, nya sama gagah. Tua-tua Nabi Saun. Adiknya ndak tahu, nya tanya dulu. Man anta aja. Hanya bertanya tu pas lo kan Nabi. Man anta aja. Nabi santai tersenyum. Abu Bakar cameh tu apa? Apa kata Nabi? Ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kecil orang tadi
bentuk orang kane anonya, bentuk orang pikun. Bang, engkau cucu aja. Benarkah engkau cucu Abdul Muttalib? Iyo, kata Nabi. Anak Abdul Talib tu Abdullah. Abdullah tu ayah hamba. Ketika hamba dalam kandungan, beliaulah meninggal. Engkau siapa, kata Nabi? Nabi lo tanya lagi. Ana Buraidah bin Hashim. Saya Buraidah anak kampung engkau di Yaman. Iyo. Ayo kakek ambo bercerita, nyoba bini di Yaman cik, engkau lah anaknya. Ayah ambo yo bercerita, nyo punya cucu di Makkah namanya Muhammad, ayahnya Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu sah bapak jo ambo. Muju ambo bertanya tadi le Muhammad, kalau indak gapuang membuat lama, cadik membuang kawan ambo. Bab itu, sawananya ambo diupah untuk membunuh engkau. Tapi kiranya engkau cucu ambo. Ambo bangga cucu ambo jadi rasul. Walaupun engkau tua dari ambo, menyuruh bungkuk melompek patah. Nya tua Nabi darinya pak. Nya bini muda dek Hashim. Jadi orang bini muda kok sejak dulu le pak. Jadi apa kok kau bini dua lo bini lah. Tapi keceng ke ibu dulu, jangan bini saya. Nah, supaya jangan terkicuhnya. Jadi apa kata Nabi? Tidak jadi engkau membunuh ambo. Tidak. Ambo masuk Islam Muhammad. Itu Allah memutawalian pak. Jadi jangan cuba-cuba menipu Allah. Tak kata tipu dah. Kawan engkau dan 74 orang kau kata Nabi. Nabi biasanya patuh saja bawa macam. Kawan-kawan, orang nak kita kapuang gini gua, yo orang nak kita bunuh mana. Tapi setelah ambo dialog jenyo kiranya cucu ambo. Tak jadi ambo membunuhnya dok. Ambo lah masuk Islam, kawan-kawan baaj. Okey bos, kerja orang ni. Akhirnya sadonya masuk Islam. Hari Jumaat ketika itu. Ya kan? Langsung tiba perintah Jumat dari Allah. Nabi berkhutbah di atas tunggu kurma sudah tabang lah. Kemudian orang tu diajar serukuk sujud. Nak kena baca orang masuk Islam baru. Ya kan? Sekarang memang dibikin di sana itu masjid. Lebih dahulu itu masjid tertua di kota Madinah yang dahulu namanya Yasrib, namanya Masjid Kuba. Sianan masuk ke dalam sembahyangnya 2 rakaat sama pahalanya jo pahalo umrah. Kebanyakan orang ndak itu nanya kejar pak. Orang di luar tu banyak mempersewa unta untuk diracak. Hanya berfoto jo unta nang ketujuh ni. Ndak sembahyang ke dalam tu. Cak je bini awak foto ni. Sudah Jumaat lah berkumandang salawat. Ya kan? Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Bergemuruh salawat menyambut Nabi. Dari mana? Dari orang Islam Madinah. Nalah lebih hampir 100 orang. Barabui orang ko ke rumah hamba makan ya Rasulullah, ke rumah hamba makan ya Rasulullah. Kalau makan Nabi itu ke rumah nan seorang endak tu mopeknya. Nyolapen untonya di Nabi. Unto hamba ko cerdas maka kata Nabi. Di ma unto ko berhenti beko abau makanan kesinan. Nan lama siang makanan untuk hamba bau kesinan. Berhenti untuk di suatu bangunan. Bangunan itu kata Nabi. Itu panti asuhan ya Rasulullah. Jadi yo hebat untuk tu pak. Tantu dia sampai anak yatim dirawat. Orang ada nan tak acuh saja anak yatim ke pak. Malah nyuari kan. Dia Allah tak boleh mari anak yatim ke. Ada bawa makanan ke sinanlah Nabi makan. Basamo-samo jo masyarakat jo anak yatim. Lai jadi Nabi terbunuh? Tidak. Walaupun beda peristiwa,
tapi ceritanya hampir sama. Yang jelas tipu daya yang dilakukan oleh manusia biar dia berpangkat tinggi, berkuasa, tidak akan mempan melawan tipu daya Allah. Sekarang kita sudah memasuki bulan yang kedua di tahun baru Hijriah 1444. Sajak jago lalu sampai lalu balik, baniaklah kita dengan ikhlas berbuat kebaikan saja sampai kita meninggal. Kebaikan itu bukan dengan uang saja, ya kan? Menyenangkan hati orang juga berbuat baik. Senyum kepada orang juga berbuat baik. Malah Nabi mengatakan kalau kita tersenyum bertemu dengan saudara kita itu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sedekah. Kalau engkau tersenyum bertemu dengan saudaramu melihat wajahnya itu sedekah. Jadi kalau penciki awak bersedekah jo pitih galak sebanyak. Kan? Pi jangan galak seorang. Ya kan? Nah, itu sudah merupakan kebaikan. Saya doakan jamaah Masjid Raya Limau Kaum diberikan oleh Allah selamat di dunia, selamat di akhirat, rahmat di dunia, rahmat di akhirat, berkah di dunia, berkah di akhirat. Itulah tausiah kita pada malam ini yang diperakarsai oleh anak-anak muda kita, remaja Islam. Mudah-mudahan anak-anak muda kita ini menjadi tunas muda, pengganti kita yang tua-tua yang telah hampir ke liang lahat ini. Batang gadang lah hambau panjek, dahan jorantiang lah hambau titih, kerana di sinan terletak pangkat tangkai. Selama hambau memanjek batang menitih dahan, kok tagoyang bungo sedang kambang, talantak putih sedang laki, talendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan ambo. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, nenek mama, imam khatib, qadi tuanku, Bilal, dan para tuan guru, seluruh buya-buya dan ustaz-ustaz yang hadir malam ini, saya mohon dimaafkan. Lain dia maaf hamba tuah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.